Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, di video ini kita akan bahas tips seputar video editing dengan smartphone. Ya, zaman sekarang pasti udah banyak ya yang bikin konten video pakai smartphone. Tapi banyak juga yang baru mau mulai dan mungkin bingung pakai apa ya harusnya ya. Kita udah lihat banyak yang mulai dengan peralatan yang luar biasa ya, katanya waduh mahal banget gitu. Lalu software yang luar biasa mahal sampai harus membajak segala. Nah, jangan sampai kayak begitu. Sebenarnya pakai smartphone terjangkau aja kualitas videonya juga udah cukup bagus zaman sekarang. Problemnya nanti mungkin ada di aplikasi mana yang harus dipakai. Apakah yang gratis itu ada dan cukup lengkap? Lalu apakah pakai smartphone yang kelas mid aja udah bisa? Atau mungkin wajib pakai smartphone kelas flagship? Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Oke, kita udah sering bahas bahwa Jagat TV itu mengawali kiprah di YouTube itu pakai smartphone sebagai kamera. Udah berulang-ulang kali kita bahas. Tapi tentunya untuk edit videonya itu harus pakai aplikasi yang baik juga ya. Kalau udah ngomongin soal edit video yang canggih biasanya identik dengan pakai Mac OS atau Windows gitu. Tapi itu berarti butuh komputer dong ya. Bagaimana kalau belum ada dana untuk komputer yang cukup baik? Lalu mau ngedit di smartphone tentunya butuh aplikasi yang baik ya, bisa aja tentunya, udah tahu lah ya. Nah, sejak lama kita tahu bahwa ada beberapa aplikasi terkenal untuk ngedit video. Di Android misalnya ada Power Director sama KineMaster. Wah, banyak banget yang pakai. Tapi yang kedua itu harus berlangganan. Emang powerful tapi harus berlangganan. Kalau nggak nanti akan muncul watermark, nggak asik, nggak. Oke. Kali ini kita akan bahas mengenai solusi aplikasi gratis apa yang bisa dipakai tapi gayanya harus yang profesional dan aspek apa aja yang penting diperhatikan saat memilih smartphone untuk content creation. Lalu kita akan contohkan dengan membuat sebuah konten full hanya dengan smartphone tanpa bantuan komputer sekalipun ya. Dan kita shoot pakai smartphone sampai editingnya juga pakai smartphone. Yuk kita mulai ya. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan itu apakah wajib pakai smartphone kelas flagship? Jawabannya adalah tidak wajib sebenarnya. Tapi namanya performa tentunya semakin kencang SoC-nya semakin cepat juga proses produksi kita. Kalau budget bukan masalah tentunya kita tinggal pilih yang paling kencang yang bisa dibeli. Tapi kan nggak semua orang punya dana untuk beli smartphone kencang yang flagship ya. Nah di sini kita akan coba bikin konten dengan smartphone kelas mid yang pakai Snapdragon 680. Salah satu SoC kelas menengah dari Qualcomm untuk tahun 2022 ini. Banyak sekali kan ya smartphone yang pakai Snapdragon 680. Nah untuk contoh smartphone yang pakai Snapdragon 680 yang kita pakai kali ini kebetulan adalah Oppo Reno 7 4G yang baru saja diluncurkan. Oke, pertama-tama yang harus diperhatikan kalau mencari smartphone untuk buat konten video adalah RAM dan storage dulu. Kalau bisa RAM-nya di 4GB ya supaya lancar multitaskingnya. Lalu storage kalau bisa 128GB ke atas. Makin besar makin baik dan isinya tuh nggak cepat penuh jadinya karena kan video semua tuh ya. Contoh yang kami pakai ini kebetulan pakai RAM 8GB dengan storage 256GB. Nah, kemudian layar. Ini juga penting karena kalau layarnya kurang oke, kita akan kerepotan. Untungnya smartphone zaman sekarang udah banyak yang pakai AMOLED. Nah, Reno 7 4G ini misalnya ya, dia pakai layar AMOLED juga. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Dari hasil tes kami menunjukkan kalau color gamutnya ada di DCI P3. Jadi udah lengkap warnanya di sini. Punya layar dengan color gamut yang bagus itu memastikan kalau warna saat kita editing tidak melenceng terlalu jauh dari warna aslinya. Tentunya kamera yang baik juga dibutuhkan ya. Tapi rata-rata smartphone kelas menengah itu akan punya kamera yang udah cukup lumayan untuk saat ini. Reno 7 4G ini misalnya ya, kamera utamanya 64 megapiksel dengan kemampuan merekam video hingga 1080p 30fps. Lalu ada kamera portrait buat bantu efek bokeh dan ada satu lagi kamera yang unik banget untuk yang satu ini untuk kelas harganya yaitu adalah kamera 2 megapiksel mikroskop. Awalnya fitur ini hadirnya ada di Oppo flagship tahun lalu yaitu Find X3 Pro. Sekarang teknologi ini udah masuk ke kelas menengah. Fitur ini bisa kita akses melalui menu kamera, More, lalu pilih mikroskopnya di situ.
Cukup dekatkan ke objek yang sekitar 1 cm dari kamera, maka kita bisa dapetin foto yang bahkan mata manusia aja akan sulit melihatnya. Lumayan lah ya buat nambah-nambah efek atau background di video, lumayan di sini. Nah, sekarang mari kita masuk ke pemilihan aplikasi untuk editing video ya. Kita akan skip semua yang berbayar atau semi berbayar. Itu loh yang kalau mau fiturnya full harus nambah bayar-bayar lagi ya. Oke, yang pertama kali harus dicek sebenarnya adalah aplikasi editing video bawaan smartphone-nya dulu. Karena smartphone udah ada, biasanya udah ada aplikasi editing videonya. Terkadang ini udah cukup untuk edit video yang sederhana dan kadang udah bisa memberikan fitur-fitur yang menarik. Kalau di jajaran Oppo, misalnya di Oppo Reno 7 4G ini, itu ada aplikasi yang namanya Soloop sebagai bawaannya. Tapi kalau kalian mau yang lebih bergaya profesional, seharusnya kita bisa pakai aplikasi yang bisa punya layer-layer video dan foto segala macam, bisa ada layernya ya. Dan ada kemampuan color grading atau pengaturan parameter gambar, warna, kontras segala macam yang baik. Nah, ada 2 aplikasi yang gratis di tahun 2022 ini yang paling populer. Yang pertama adalah VN. Ini adalah aplikasi gratis ya, tapi memang ada iklannya ya, dikit-dikit ada lah. App ini jelas datang dengan beragam fitur profesional. Jangan salah, banyak tim content creator yang pakai ini untuk bikin konten mereka. Bahkan sampai level influencer kelas atas, banyak yang timnya juga pakai si VN ini. Lalu kemudian ada CapCut. Nah, yang satu ini anehnya nyaris tanpa iklan. Kita nggak nemu lah iklannya di mana. Mungkin karena ini app datangnya dari ByteDance. Tahu kan, ByteDance itu perusahaan yang terkenal dengan produk sosmednya, ya TikTok. Ya, aplikasi ini sangat powerful. Mungkin untuk iklan di sini cuma ada pada saat kita editing by default itu ada logo CapCut di bagian akhir. Itu aja. Dan ini bisa dibuang, aman. Bahkan defaultnya bisa diganti untuk tidak pakai itu. Iseng yuk, mari kita bandingkan bagaimana performa render VN versus CapCut. Kita pakai contoh sederhana aja dulu ya. Sumber video kita adalah video yang tidak sederhana sebenarnya, 4K 60 dengan durasi sekitar 2 menit. Kebetulan ini adalah file video yang bisa kita pakai untuk pengujian laptop dan desktop juga. Kita tambah 1 layer teks, tambah 1 layer adjustment untuk ngatur warna sedikit. Lalu kita coba ekspor ke 1080p 30 fps. Masih ingat, ini pakai Snapdragon 680 loh. Nah, bisa diperhatikan sebelum mulai editing, kedua app ini akan melakukan kompresi video terlebih dahulu. Ini memang butuh waktu, tujuannya supaya proses editing itu bebannya tidak terlalu berat. Ini kalau kalian yang udah terbiasa pakai aplikasi profesional kelas atas di desktop, ini mirip seperti sistem proxy ya jadinya ya. Jadi yang diedit itu file yang resolusi rendah, tapi nanti semua editingnya akan diaplikasikan ke file aslinya yang 4K 60 tadi. Nah, untuk CapCut, kompresi atau saat membuat proxinya itu membutuhkan waktu 10 menit. Dan render time waktu kita ekspor itu butuh waktu 1 menit 2 detik. Ya, jadi di awal butuh waktu persiapan sekitar 10 menit. Karena ini filenya emang gede banget sih 4K 60 ya. Untuk VN, membuat proxinya ini sekitar 8 menit 48 detik. Sedikit lebih cepat. Tapi render time-nya nih 1 menit 42 detik. Jadi memang kalau misalnya kalian pakai file mungkin yang lebih kecil yang 1080p dan tidak butuh proses kompresi, ini ternyata memang CapCut-nya akan lebih kencang. Iya ya, kami paham bahwa ada aja yang menyukai VN karena fiturnya. Tapi untuk kali ini kita pilih pakai CapCut-nya aja ya. Oke, sekarang mari langsung aja kita praktekin bagaimana membuat konten pakai smartphone dengan SoC mid-end ini ya. Saya langsung oper ke Chris aja. Silakan Chris. Oke, untuk contoh konten yang akan saya buat, kayaknya kita bikin sederhana dulu aja kali ya, nggak usah yang terlalu rumit-rumit. Gimana kalau kita bikin unboxing Oppo Reno 7 5G? Jadi, video yang akan kalian lihat dari opening tadi sampai selesai unboxing Oppo Reno 7 5G akan saya buat menggunakan Oppo Reno 7 yang biasa, dan saya akan edit di sini juga. Jadi, hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah Oppo Reno 7 5G. Dengan harga di 7 juta kurang 1.000, membuat posisinya ini bersaing di kelas menengah atas. Apa aja sih ditawarkan oleh smartphone ini? Kita mulai dulu dari unboxingnya ya. Di dalam boxnya kita akan dapat unit Reno 7 5G, ada screen protector yang udah terpasang, ada kabel USB Type-C, ada charger 65 watt Super VOOC, ada case, ada SIM tray ejector, ada paket dokumen. Dan menariknya kita juga dikasih kartu perdana Telkomsel di sini. Wah, mantap ya, isi boxnya masih lengkap, charger masih dikasih. Nice. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah desain bodinya. Buset, cakep amat ya. Dikatakan Oppo, smartphone ini menggunakan teknologi LDI atau Laser Direct Imaging.
Desain eksklusif dari Oppo yang memberikan tekstur unik yang halus ketika tersentuh oleh jari. Dan dengan 1,2 juta pola diagonal seperti meteor yang melintas di pandangan ini, serta 15 layer diamond spectrum, menghasilkan bermacam warna dengan tone warm dan cold pada sudut pandang tertentu. Jadi warnanya bisa berubah-ubah sesuai sudut pandang ya. Feel di genggamannya terasa tipis dan ringan banget ya smartphone ini. Itu dikarenakan ketebalannya memang hanya 7,8 mm dan bobotnya hanya di 173 gram. Oke, sekarang kita lihat detail bodinya dulu ya. Di sisi kanan ada tombol power, di atas ada lubang mic, di kiri ada tombol volume dan SIM tray non-hybrid, jadi bisa 2 SIM plus 1 micro SD nih. Di sisi bawah ada headphone jack, ada mic, ada port USB-C, dan speaker. Speakernya ini mono ya. Ke sisi belakang kita akan lihat 3 kamera dengan 1 LED flash. Untuk spek kameranya, kamera utamanya ini adalah 64 megapiksel dengan perekaman video up to 4K 30. Ada kamera ultrawide 8 megapiksel dengan perekaman video up to 1080p 30 fps. Dan satu kamera lagi ada kamera makro 2 megapiksel. Di sisi depan kita lihat di bagian atas ini ada kamera selfie 32 megapiksel dengan perekaman video up to 1080p 30 fps. Di atas kamera selfie-nya ini ada earpiece untuk nelpon. Nah, ngomongin layar, ini adalah layar AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya up to 90 Hz. Jadi, selain warnanya gonjreng, navigasinya juga terasa mulus ya. Untuk SoC-nya dia pakai Dimensity 900 5G, dan varian RAM-nya hanya satu, dia pakai RAM 8GB dan storage 256GB. Baterainya 4500, untuk OS dia pakai Android 11 dengan UI Color OS 12. Untuk impresi awal, apa yang ditawarkan ini termasuk cukup lengkap untuk kelas harganya ya. Paling 2 hal aja sih yang disayangkannya, itu speakernya masih mono, dan di kelas harganya ini persaingan udah agak ketat ya, bahkan ada yang bisa ngasih SoC flagship. Tapi agak sulit dilawan dari Oppo Reno 7 5G ini adalah kenyamanan menggenggamnya serta desainnya yang keren banget ini. Terkadang specs memang bukan segalanya sih. Kalau dipakai enak ya orang juga jadi nggak terlalu pusingin specs kok. Oke, sekian dulu unboxing si Oppo Reno 7 5G ini. Terima kasih udah nyimak sampai selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, jadi itu dia contoh konten unboxing hanya bermodalkan satu smartphone aja. Kelas mid-end pula ya. Dan Snapdragon 680. Wah, banyak tuh yang pakai Snapdragon 680 ya. Jadi harusnya ini berlaku untuk banyak sekali tipe smartphone dari kelas yang memang nggak mahal-mahal amat ya. Udah lumayan, untuk kalian baru mau mulai belajar bikin konten, nggak wajib langsung pakai yang flagship dan punya equipment yang luar biasa mahal. Oh ya, kalau kalian nanya soal lampu, wah, triknya gampang sih sebetulnya. Kalian cukup pakai bohlam LED yang gede aja, yang sekitar 20-30 watt. Nggak mahal juga kan ya, lumayan terang. Kalau mau step up sedikit, kalian bisa pakai softbox. Itu lampu yang paling menarik untuk mulai ya. Bukan pakai ring light. Pakai softbox akan lebih rapi hasilnya. Dan softbox juga nggak mahal-mahal amat. Pilih softbox yang bisa pakai lampu model biasa juga. Jadi kalian bisa pakai lampu yang tadi 20-30 watt itu masukin dalam softbox. Hasilnya adalah lighting yang rata dan terang. Ya, pada akhirnya kalau kalian mau mencoba untuk berkiprah sebagai content creator atau mungkin butuh dokumentasi produk seperti misalnya untuk jualan barang misalnya dan butuh foto dan video berkualitas tinggi, sebetulnya smartphone kelas mid-end aja udah cukup. Yang penting aplikasi-aplikasinya jangan pakai yang bajakan lah. Pakai yang resmi dan gratis itu juga udah banyak. Dan ingat, limit kalian itu ada di kreativitas, bukan di alatnya. Oke, semoga video ini bisa berguna bagi kalian. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.